Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik, dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial WebGIS CI 4. Nah, ini adalah tampilan yang sudah aku kustomisasi di luar dari konten kemarin, karena ngedit ini lumayan makan waktu juga, dan kalian nggak perlu tahu banget lah. Oke, di sini tampilan dashboardnya, dan kita di sini akan membahas tentang membuat CRUD ya. Jadi ini episode pertama untuk CRUD-nya. Kita akan contohkan untuk bagian kategorinya dulu. Nanti subkategorinya menyusul, dan kalau kontennya sama aja ya nggak akan aku bahas. Oke, untuk kategori sendiri tentu akan berhubungan dengan database, jadinya kita akan buat database dulu. Tapi sebelum itu kita putar dulu sedikit kilasan. Oke, untuk database tentu kita akan menggunakan PHP-admin di sini. Ya, biasanya aku pakai ini juga. Oke, di sini kita langsung saja WebGIS CI 4 ya. Kita buat dulu database-nya WebGIS CI 4. Selanjutnya adalah kita membuat kustomisasi konfigurasi ya, environment kita. Nah, ini sudah ada env standar dari CI, tinggal kita copy. Setelah itu kita new file .env kita bikin. Save. Setelah itu di bagian konfigurasinya kita setting. CI environment-nya kita setting di sini development, biar kita bisa lihat apa yang error. Setelah itu base URL-nya, setelah itu juga index spec-nya. Index spec. Base URL-nya kita pakai ini. Nah, kayak gini. Setelah itu index spec. Setelah itu session-nya kita setting juga, nanti kepake. Oke, CS session, sip. Cookies-nya kita ganti WebGIS C4 biar kita bisa beda-bedakan antara setiap aplikasi. Jadi session cookie-nya ini harus diubah juga namanya. Setelah itu database kita setting di sini default hostname, oke. CI root, passwordnya nggak ada karena kita pakai di lokal ya. Nah, username. Setelah itu database-nya tadi WebGIS C4 ya. Oke, WebGIS C4. Oke, setelah itu kita refresh. Oke, nggak ada masalah. Kayaknya bisa sih. Selanjutnya kita bikin migration dulu ya. Migrationnya kita bisa langsung PHP Spark make migration. Setelah itu kita kategori kayak gitu aja ya. Oke, setelah itu kita buka ke app migration up and down-nya. Setelah itu kita buka contekannya di sini untuk cara bikinnya. Nah, di sini pertama adalah ID ya. ID type-nya integer. Oke, constant 5 onset. Oke, sip. Setelah itu di sini kategori nama kategori. Aku bikinnya kayak gini ya, kayak skema kayak gini. Jadi terserah kalian mau seperti apa. Kategori deskripsi. Ya, ini tambahan aja. Setelah itu add key-nya kita tambahkan di sini block ID sebagai key-nya. Setelah itu untuk tabelnya namanya kategori. Oke, setelah itu untuk down-nya kita masukkan juga untuk drop table-nya kategori. Oke, ini untuk tutorial migration, kalian bisa cek aja di tutorial materi CI ya. Oke, kayaknya sudah sip lah. Kita standar aja dulu kategori nama, deskripsi, nanti di subkategori ada lagi. Kita langsung run aja PHP Spark migrate. Oke, sudah termigration. Setelah itu kita refresh. Nah, ini adalah tabel yang telah kita buat. 2 aja, ya emang 2. Oh iya, 1 ya, kelupaan, kita pakai create add ya. Kita PHP Spark migration migrate rollback dulu. Oke, kita refresh dulu, hilangkan dulu tabelnya karena ada tambahan nih. Nah, aku lupa. Create add, kita mau timestampnya. Oke, kita coba lagi migrate kategori. Oke, sip. Sekarang kita sudah punya datanya. Setelah itu tinggal kita bagian ke submenu sidebar. Kita ke sidebar, layout, sidebar. Nah, untuk kategori di sini mana kategori? Ini kategori, kita ganti dulu URL-nya ke kategori. Refresh kategori. Oke, kayak gitu. Setelah itu kita bikin controllernya. Kita tutup dulu ya. Atau kontrolnya manual aja.
kita copy yang home, new file, kategori PHP, save. Setelah itu sini kategori, sini kategori juga untuk foldernya. Di view-nya kita bikin folder kategori. Setelah itu bikin new file, index view. Nah, untuk home kita copy aja. Oh ya, copy aja, paste di sini. Coba dulu, refresh. Home oke. Kategori di sini kita ganti. Kita bisa membuat kontrol menggunakan Composer, PHP Spark, tapi di sana sudah ada konfigurasi bawaan CI-nya dan aku nggak pakai itu. Formatnya beda dengan apa yang aku mau. Oke, sekarang halaman kategori sudah terbuat. Tapi di sini kita masih pakai halaman ini ya. Bukan yang kita mau. Measure, kita buka dulu untuk lihat tampilan dari demo page. Setelah itu di tabel. Nah, ini kita pakai data table. Nah, kita nggak pakai yang jQuery, kita pakai yang standar aja. Data table di sini vendor data table aku copy. Oh, tapi nanti aja deh. Di sini kita mau yang ringkas saja. Kita mau ambil data dulu ya. Page sessionnya, page heading. Kita kemarin ambil yang page heading. Sampaian sini. Setelah itu di index kita div page headingnya kita ganti. Title kita ganti di sini, heading. Oke. Refresh. Nah, ini tampilan yang kita dapatkan. Oke, dashboard data table. Oke, dashboard data table di sini kita ganti jadi title juga ya. Kayak gitu dulu sementara lah. Oke, selanjutnya adalah kita kosongkan tabelnya dulu. Kita tutup terminal dulu deh. Kita kosongkan data. Di sini tadi ada nama kategori. Setelah itu di sini deskripsinya apa. Setelah itu sini aksi. Nah, TRTD-nya kita hapus saja semua dulu. Kita sisakan satu. T-body-nya. Oke, cukup. Setelah itu di sini kita tambahkan menggunakan drop down ya. Table, drop down. Drop down. Oke, ini aja ya, basic. Nah, kita pakai drop down untuk actionnya. Kalian nggak perlu pusing ya lihat ini, karena ini nggak terlalu penting juga. Oh, button group, oke, ini kayak gini. Oke, kayak gitu, refresh. Oke, sip. Tinggal kita tweet aja di sini, nanti kita setting lagi kok. 80 pixel deh. Oke, ini adalah kustomisasi untuk tabelnya untuk sementara ya. Untuk sementara nanti seperti ini. Nanti aku akan setting lagi juga. Intinya kita sudah bisa bikin ini. Setelah itu adalah kita menambahkan tombol tambah dan kita bikin form. Setelah itu aku akan bikin untuk proses create-nya dulu dan selesai dulu untuk videonya. Untuknya ini. Jadi untuk video ini kita hanya akan sampai ke tambah dulu dan tampil lah. Oke, selanjutnya kita tambahkan tombol di atas simple table. Oke, card header. Oh, sini kita tambahkan aja, kita kustomisasi A4 data kategori ya. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan div flex. Setelah itu ini untuk item center justify, ini bawaan dari bootstrap ya, content between, karena aku mau nambahkan tombol div a tambah ib b plus
Nah, ini untuk nambahkan tambah. Setelah itu di sini kategori form. Tambah, setelah itu kelas button primary aja. Oke, untuk yang editnya nggak pakai primary, ganti jadi warning aja, dark aja. Nah, kayak gini. Oke, jadi sekarang kita punya form ditambah. Oke. Oh, layar kepotong ya. Nah, kayak gini deh. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah bisa menampilkan halaman kategori. Sekarang kita akan menambah formnya. Selanjutnya adalah kita ke view controller, tambahkan form. Saya itu sini kategori tetap, tambahkan form view. Buat file form view lagi di dalam folder kategori di view. Setelah itu untuk index kita copy lagi, paste ke sini. Kita mau ngambilnya aja sih. Setelah itu section-sectionnya kita hapus. Di sini kita ganti. Bukan. Card body-nya ini kita ganti ya dengan form nanti. Ini kita hapus. Oke, refresh. Nah, ini dia nanti formnya. Form kategori. Oke, selanjutnya kita akan membuat form. Oke, untuk form, aku akan menggunakan mana sih? Ini. Aku akan menggunakan helper punyaku ya untuk form. Jadi yang biasa aku pakai di tutorial CI dan yang lainnya, aku bisa menggunakan enform helper. Jadi enform helper itu untuk bikin form. Sebenarnya di CI sudah ada dan aku juga dulu niru punya konsep CI. Tapi karena aku terbiasa menggunakan PHP murni saat itu, jadinya aku bikin juga helperku sendiri. Sehingga ya sekarang aku pakai helper ini terus. Kita load dulu helpernya di sini. Enform. Jadi letakkan helper di dalam folder helper. Setelah itu kita langsung buat formnya. Di form group MB3 label. Setelah itu di sini kita input text kategori nama. Kategori nama tanda tanya. Oke, ini kita bikin form dulu. Kita refresh ya. Inform. Oh, ini kesini. Oke, jadi ada salah nih. Oh, bukan, salah. Layal. Di dalam card body dong. Oke, kayak gini. Nah, biasanya aku di sini tambahkan dulu row. Setelah itu di row di call MD2. Lalu di sini pakai yang 8. Nah, baru formnya di dalam sana biar nanti terlihat rapi. Dia agak ke tengah. Nah, kayak gini. Selanjutnya labelnya di sini adalah nama kategori. Oke, nama kategori. Kita sini MB kelas juga. MB3. Oke, setelah itu selanjutnya kita copy aja formnya ini. Setelah itu di sini deskripsi. Setelah itu sini kategori deskripsi. Oke, ini adalah deskripsinya. Oh ya, formnya. Form lupa. Tambahkan di sini. Nah, method post actionnya kita ke kategori, setelah itu save. Nah, itu letakkan di bawah lagi. Press. Nah, tinggal kita tambahkan buttonnya. Button primary. Setelah itu di sini type-nya submit. Oke. Setelah itu tinggal tambah satu button lagi. Kita pakai yang tambah aja. Di sini kita ke kategori button danger. Setelah itu sini reply dan di sini kembali. Nah, ini kita kembali ke kategori. Oh, salah.
Oh, kayak gini. Oke, save-nya nggak ada. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat formnya, tampilan formnya kayak gini aja. Dan ini semuanya dilakukan di view, jadi jangan salah, letakkan di view. Selanjutnya adalah cara kita menyimpan data. Nah, kalau kita simpan, klik ini, nanti dia akan ngirim data kan. Oh, satu lagi ya, satu lagi. Nilai default dari ID kita. ID. Oke, kita ID-nya sini input hidden. Oke, selanjutnya kita kirim data ke dalam database. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah model dulu. Kita open terminal lagi, PHP Spark make model. Setelah itu kita namakan kategori model. Oke, sekarang model, kategori model kita sudah punya, tinggal setting. Primary ID, return type punya objek, biasanya aku. Setelah itu allowed fieldnya kita kategori nama tadi. Setelah itu kategori deskripsi. Oke, setelah itu use timestamp kita true kan karena kita pakai tanggal tadi, datetime formatnya, dan selesai. Setelah itu kita langsung membuat sebuah controller untuk save-nya. Save. Nah, di sini kita langsung saja load dulu kategori model. New app models kategori model. Oke. Selanjutnya adalah kita save datanya. Nah, untuk kategori model save. Ini untuk menyimpan data ya. Kita ambilnya dari this request get post karena kita ngepost. Setelah itu return direct to kategori. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini untuk save-nya sendiri, kita pertama ngambil modelnya dulu. Setelah itu kita save. Save ini adalah fungsi ketika kita punya nilai ID, maka dia akan update. Dan kalau tidak ada ID, maka dia akan otomatis untuk insert. Kayak gitu untuk di C4 ya. Nah, setelah itu untuk get repos, get post-nya ini aku coba agar kita nggak perlu deskripsikan dulu array-nya satu-satu, tinggal kita ngambil dari get post-nya aja. Nah, setelah itu disinilah fungsi atau peran dari penggunaan allowed field. Jadi semua yang kita kirim dari post-nya ini, array ini, dia akan hanya mengubah apa yang ada di allowed field secara default. Jadi kalau kalian ngirimnya data ini, data misalnya kategori tidak, kategori aktif, dia nggak akan ngaruh ke database kita karena di sini kita sudah filter bahwasanya yang cuma bisa diedit hanya ini. Kayak gitu. Jadi bisa kita langsung seperti ini. Kita coba dulu ya. Press, oke. Browse. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, ini sudah masuk ke database. Tambah lagi. Hai. Simpan. Oke. Masuk ke database. Oke, tinggal kita untuk menampilkan. Untuk menampilkannya sama seperti kemarin di index, kita tambahkan aja kategori model. Setelah itu data. Setelah itu sini adalah data. Apa ya? Get data aja ya. Setelah itu kategori model find all. Nah, ini untuk ambil data. Setelah itu dari get data kita kirim ke index view kita. Index view kita punya tadi sudah nih tabel nih. Tinggal kita for each di sini. Di PHP for each get data tadi sebagai row. Letakkan di bawah. Oke, setelah itu di sini kita bisa berikan row kategori nama. Setelah itu kategori deskripsi. Hapus satunya, refresh. Nah, selesai. Kita tambah lagi, simpan, sudah bisa. Nah, oke. Jadi untuk penggunaannya hanya seperti ini saja sebenarnya di C4 untuk create-nya dulu ya, kita create sama read-nya dulu. Nah, kalau update nanti kita akan next di video selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan nanti di video selanjutnya dan mungkin akan ke part ketiga mungkin untuk create nanti akan perbaikan lagi untuk tampilannya juga. Setelah itu juga ada penjelasan mungkin tambahan di sana. Oke.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.